Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, saya lanjutkan video saya di mata kuliah metode penelitian pendidikan. Ya, jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang konsep dasar, bagaimana menyusun bab 1, bab 2. Nah, video kali ini ya saya akan menjelaskan bagaimana menyusun bab 3 penelitian pendidikan. Ya, spesifiknya penelitian kualitatif. Ya, nah bab 3 ini merupakan metode penelitian, ya, di dalamnya berisi banyak sekali, ya, diantaranya pendekatan penelitian, tempat dan waktu, fokus, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji validitas data, dan juga instrumen penelitian. Ya, jadi video ini mungkin durasinya akan lama, jadi mohon untuk bisa diperhatikan dengan betul. Ya, setiap penjelasan yang saya berikan. Baik, sebelum masuk ke konten bab 3 ini, saya akan sedikit apa ya istilahnya ya, menjelaskan dulu lah ya konsep dasar metode penelitian kualitatif itu. Ya toh? Apa dan sebagainya ya. Nah, langsung saja dimulai ya bahwa dalam penelitian kualitatif ya kita juga perlu menentukan ya strategi mana yang kita pilih di dalam penelitian kualitatif itu. Apakah etnografi, grounded theory, studi kasus, fenomenologi atau naratif ya. Nah, ini bergantung ya pada masalah yang kemudian akan kalian kaji ya. Nah, silakan. Yang semacam ini juga biasanya muncul juga dia di judul penelitian ya. Itu bisa ya apa bla 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 misalnya judul penelitian. Terus dalam kurung studi kasus pada sekolah bla bla bla. Macam-macam ya. Itu bisa juga jadikan opsi oleh kalian ya terkait mana strategi penelitian yang akan digunakan untuk mengkaji masalah yang sudah kalian tentukan itu. Ya, penjelasan lebih detail ya tentang strategi-strategi penelitian ini akan saya jelaskan di video yang lain ya kalau memang banyak permintaan nanti untuk menjelaskan materi ini. Ya, ini saya jelaskan di awal sebagai gambaran kita saja lah ya bahwa nanti dalam menentukan metode ya setelah menentukan pendekatannya adalah kualitatif, maka kualitatif yang mana nih? Ya toh, apakah etnografi ataukah studi kasus atau yang lain? Ya, ini silahkan ya bisa dipilih di antara opsi ini. Nah, juga yang perlu dipahami di awal ya ketika kalian sudah menetapkan bahwa pendekatan penelitian kalian adalah pendekatan penelitian kualitatif, maka perlu dipahami proses-proses penelitiannya ya dari awal ya mulai dari tahap deskripsi ya ada 3 ya secara umum ada 3 proses penelitian kualitatif ini dimulai dari tahap deskripsi, tahap reduksi dan tahap seleksi. Nah, tahap deskripsi ini adalah satu tahap di mana seorang peneliti mulai memasuki konteks sosial, ya tempat penelitiannya di mana, aktor yang terlibat terkait dengan situasi sosial itu siapa saja, apa aktivitas yang ada di dalamnya, ya. Nah ini seorang peneliti mulai memiliki deskripsi tentang ini. Ya, peneliti mulai memasuki konteks sosial ini. Nah, ini ya. Nah, barulah ya dari hasil dialektika ini ya, saya gambarkan dengan proses yang melingkar-lingkar di sini ya. Diperoleh simpulan ya yang masih sangat acak sekali. Ya, sehingga saya gambarkan dengan banyak simbol ini yang tidak bisa dibaca gitu ya. Ya ini untuk menggambarkan memang kemudian setelah peneliti memasuki konteks sosial, memasuki lokasi penelitian gitu ya. Peneliti akan mendapati banyak sekali data. Ya, mendapati banyak sekali data. Nah, simpulan pada tahap pertama ini, data yang banyak sekali pada tahap pertama ini ya, kemudian akan direduksi ya, dipilah-pilah, dipilih ya sehingga peneliti mulai menentukan fokus masalah yang akan diteliti lebih jauh lagi ya dipilah ya, dipilah-pilah
ya dari data awal ini, ya dipilah-pilah di dalam tahap reduksi ini, ya sehingga di dalam prosesnya kemudian menghasilkan satu data atau simpulan yang sudah mulai terlihat polanya, ya sudah mulai terlihat polanya. Nah, barulah ya setelah direduksi masuk pada tahap seleksi. Di sini peneliti sudah mulai menguraikan fokus permasalahan itu menjadi komponen-komponen yang lebih rinci, sehingga dihasilkan satu simpulan yang sudah jelas, bisa dibaca, ya polanya terlihat, ya semacam inilah misalkan 1, 2, 3, ya 4, 5, ya ini data, ya simpulan, ya data yang kemudian sudah bisa temukan ya di sini. Apa yang ditemukan? Ya informasi yang bersifat deskriptif, ya, yang bersifat menjelaskan, sudah terlihat jelas, ya. Dan jadi karena sudah fokus, karena kemudian sudah diseleksi, ya sehingga informasinya bersifat deskriptif. Atau kemudian juga diperoleh informasi yang sifatnya komparatif, membandingkan, ya. Atau bisa juga informasi yang sifatnya asosiatif, ya menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain, ya. Nah, inilah tahap ya atau proses dalam penelitian kualitatif. Ya, begitu peneliti memasuki konteks, ya dihadapkan dengan banyak sekali fenomena, banyak sekali aktivitas, banyak sekali orang-orang yang terlibat dalamnya sehingga datanya masih sangat acak sekali, ya. Mulailah dari situ kemudian peneliti memilah-milah, menentukan fokus. Oh, saya cukup mau meneliti tentang A, ya. Nah, ketika sudah menentukan fokusnya adalah A, peneliti mulai mencari data tentang A, ya, mulai terlihat polanya. Nah, baru di tahap yang ketiga, tahap seleksi. Nah, peneliti sudah mulai sangat fokus sekali sehingga bisa menyimpulkan, oh datanya terkait dengan A adalah 1, 2, 3, 4, 5 misalkan, ya. Nah, sehingga diperoleh data, ya bisa data yang sifatnya deskriptif, komparatif atau asosiatif. Ini ya. Nah, lebih dalamnya lagi silakan bisa dibaca di banyak buku, ya. Nah, ini terkait dengan proses penelitian, ya. Ini saudara. Ya, itu tadi sebagai gambaran saja, ya, sebagai gambaran umum terkait dengan metode, ya, penelitian kualitatif yang besok ya akan kalian tempuh untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi kalian. Ya, itu saudara, gambarannya seperti itu, ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ya kepada bab 3, metode penelitian, ya. Isi awal atau konten awal yang harus kalian tuliskan di dalam bab 3 adalah pendekatan penelitian apa yang kalian gunakan, ya. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam ini adalah, coba di dalam subjudul ini, ya, pendekatan penelitian ini, kalian harus menyebutkan, menjelaskan juga, ya, pendekatan penelitian yang digunakan. Ya, kalau kemudian yang dipilih adalah kualitatif misalkan, ya itu sudah menyebutkan berarti kan penelitian kualitatif. Lalu kemudian harus dijelaskan, ya, penelitian kualitatif itu yang seperti apa, ya. Paradigma berpikirnya yang seperti apa dalam penelitian kualitatif itu, ya. Nah, yang seperti apa itu? Data yang akan didapatkan seperti apa nanti dalam penelitian kualitatif? Kenapa menggunakan pendekatan kualitatif? Ya, itu kan harus dijelaskan juga, ya. Alasan pemilihan pendekatan kualitatif, ya, di dalam penelitian Anda itu kenapa? Ya, jelaskan alasannya. Ya. Nah, ini masalah penelitian seperti apa yang akan diteliti? Nah, itu. Nah, sehingga harus menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Ini juga dijelaskan, ya, sehingga kuat nanti, ya, ketika kalian menyebutkan penelitian kualitatif, argumennya kuat di sana, ya, di dalam subjudul yang pertama ini, ya. Nah, kalian harus bisa menjelaskan, ya, mendeskripsikan terkait dengan 3 poin ini, ya, di dalam proposal kalian. Nah, ini ya, saudara, ya. Ini yang pertama, pendekatan penelitian. Berikutnya, tempat dan waktu penelitian. Ya, hal-hal yang harus
tuliskan di dalam subjudul ini adalah yang pertama, sebutkan dan jelaskan karakteristik lokasi penelitian. Sebutkan dulu lokasi penelitian kalian itu di mana. Ya. Lalu kemudian dijelaskan ya karakteristik lokasinya seperti apa. Ya, kalau kalian menyebutkan lokasi penelitian saya di pondok pesantren ini atau di sekolah ini atau lembaga pendidikan ini, ya jelaskan karakteristiknya. Ya, itu sekolah yang seperti apa, itu pesantren yang seperti apa, itu lembaga pendidikan yang seperti apa, jelaskan. Ya, nah, kalau bisa kemudian juga ditunjang dengan data dan dokumen terkait dengan lokasi penelitian. Data-data yang sifatnya kuantitatif pun boleh ya, angka dan sebagainya. Ya silakan, ini jelas untuk memperkuat menjelaskan karakteristik lokasi penelitian. Ya. Nah, berikutnya poin yang ketiga, jelaskan alasan pemilihan lokasi tersebut. Ya. Nah, tentu alasannya ya alasan-alasan yang ilmiah ya, yang objektif. Ya. Alasan-alasan yang kemudian di sana memang muncul masalah sehingga penelitian kalian itu ya berbasis memang masalah yang ada di lokasi penelitian tersebut. Ya, jangan menyebutkan alasan yang sifatnya sangat subjektif. Ya, nah jadi misalkan kalian menyebutkan lokasi penelitiannya adalah di sekolah A. Alasannya karena saya dulu sekolah di situ. Ya, saya sudah kenal dengan guru-gurunya dan sebagainya. Nah, ya, ini tentu alasan yang sifatnya subjektif dan tidak didasarkan pada masalah yang secara nyata terjadi. Ya, jadi coba sebisa mungkin hindari alasan-alasan yang sifatnya subjektif. Ya, ini saudara. Nah, juga harus dijelaskan secara rinci, ya. Tidak boleh hanya ditulis penelitian ini dilakukan dari bulan April sampai dengan bulan Oktober 2020 misalkan. Jangan. Ya. Tetapi rinci, ya, rinci waktu pelaksanaan penelitiannya. Ya, bisa dalam bentuk tabel ya seperti yang saya contohkan di sini. Ya, misalkan seperti ini nih. Ya, kegiatannya apa? Ya toh? Mulai dari observasi awal misalkan, ini hanya contoh saja ya. Tentu ketika kalian menyusun akan lebih rinci lagi bila dibandingkan dengan ini. Ya, observasi awal misalkan ini contoh, lalu kemudian kegiatan yang kedua adalah penyusunan proposal dan instrumen. Lalu kegiatan yang ketiga adalah pengambilan data lapangan, ya. Lalu kemudian di sini dituliskan juga kapan waktu pelaksanaannya. Bulan apa? Ya. Nah, ini ya, ini jelas nantinya akan memandu kalian untuk melakukan proses-proses penelitian kualitatif itu, ya, mulai dari awal sampai akhir. Ya, ini akan menuntun kalian, ya, dan kalian sudah akan terlihat matang di sana ketika menyusun proposal sudah dengan sangat rinci menjelaskan terkait dengan waktu pelaksanaan yang semacam ini. Ya, jadi harus rinci, betul ya seperti ini. Nah, ini contoh. Kalian juga bisa mengembangkan dengan pola yang lain asalkan memang waktunya sudah sangat rinci ya, dituliskan detail seperti itu. Ya, ini saudara ya tentang tempat dan waktu penelitian. Berikutnya fokus penelitian saudara. Ya, jadi coba silahkan jelaskan apa yang menjadi fokus penelitian Anda. Ya, karena kemudian fokus penelitian ini sangat penting ya untuk menentukan arah penelitian, pembeda penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya, ya, untuk menentukan teori yang digunakan, menentukan metode penelitian yang digunakan, ya, dan juga panduan di dalam mengembangkan instrumen penelitian. Ya, nah ini saudara. Nah, tapi yang juga perlu dicatat oleh kalian semua ya, di dalam penelitian kualitatif ya, fokus penelitian itu setelah kalian masuk ke lapangan ya, ke masyarakat, itu bisa tetap gitu ya, fokus penelitian itu bisa juga berkembang atau juga bisa berubah atau berganti ya. Nah, ini yang juga perlu
ya, sehingga dalam penelitian kualitatif itu ya tidak saklek begitu ya, karena nanti bisa jadi ketika sudah ke lapangan, oh ternyata ada hal yang berbeda yang saya jumpai. Nah, bahkan lebih menarik dan misalkan, ya maka bisa ya peneliti itu banting setir ya untuk menyesuaikan penelitiannya dengan apa yang betul-betul terjadi di lapangan ya. Nah, ini saudara terkait dengan fokus penelitian ya. Kalian harus tuliskan secara rinci di sana fokus penelitian. Nah, berikutnya terkait dengan data dan sumber data penelitian. Nah, jadi di dalam subbab ini ya, coba sebutkan atau tentukan apa yang menjadi data primer Anda ya dan data sekunder di dalam penelitian Anda. Ya. Data utama kalian itu sumbernya dari mana? Nah, gitu ya. Coba sebutkan gitu. Siapa subjek dalam penelitian kalian itu? Sebutkan di sana. Gitu. Nah, ini ya. Dan apa objek penelitian Anda? Ini harus detailkan. Ya. Nah, data primer tentu bisa ya berasal dari informan atau aktor-aktor yang terlibat di dalam suatu aktivitas atau fenomena sosial tertentu. Ya, orang-orang yang ada di dalam sana, orang-orang yang ada di dalam fenomena yang kalian teliti itu, data primer. Siapa informan utamanya? Ya. Siapa informan pendukungnya? Ya. Dari sekian informan utama, siapa yang menjadi informan kunci? Ya. Nah, inilah yang kemudian harus kalian bisa jelaskan di dalam subbab ini. Ya. Data sekunder, data pendukung, itu sumbernya dari mana? Gitu. Ya. Siapa informan pendukung kalian itu siapa? Ya. Jelaskan di sana. Ya. Apakah kemudian dokumen-dokumen yang ada di masyarakat, yang ada di sekolah, yang ada di lembaga pendidikan tertentu itu bisa menunjang, ya, bisa mendukung informasi atau data yang kalian cari, kan gitu ya toh. Nah, ini saudara. Data sekunder itu sifat sekunder, melengkapi, mendukung informasi utama. Ya, ini harus dijelaskan oleh kalian. Ya, nah, tidak kalah penting ya saudara untuk menuliskan ya di dalam subbab ini siapa subjeknya. Ya, subjek itu ya artinya pelakunya gitu ya di dalam sebuah fenomena sosial tertentu. Ya, siapa orang-orang, siapa aktor-aktor yang ada di dalam. Ya, lalu kemudian objeknya apa? Ya, apa sih fenomenanya? Gitu. Ya, fenomena itu objeknya itu. Ya, objek penelitian Anda itu. Ya, fenomena sosial atau masalah sosial yang ada di masyarakat, yang ada di sekolah, yang ada di lembaga pendidikan. Itu objek penelitian Anda. Ya, harus kalian jelaskan di sini dalam subbab data dan sumber data penelitian. Ya, ini tentu kalian harus bisa memetakan ini. Ya, tidak kalah penting ya bagi kalian untuk menentukan siapa informan kunci. Ya, dari sekian banyak informan utama, siapa informan kuncinya? Ya, ini sangat penting. Ya, ini sangat penting untuk kalian identifikasi di awal, ya, karena informan kunci inilah yang nanti akan banyak memberikan informasi, ya, akan apa ya istilahnya ya, memberikan banyak sekali data yang memang sudah kalian rancang, gitu, apa yang akan dicari dan sebagainya. Ini informan kunci, ya, sehingga harus tepat menentukan informan kuncinya itu siapa. Ya, nah ini saudara. Nah, di dalam penelitian kualitatif, ya, sumber data penelitian itu dipilih secara purposif, ya, berdasarkan tujuan, ya. Jadi tujuan penelitiannya meneliti apa sih, ya.
ya, ingin mencari data tentang apa. Ya, maka informan itu atau sumber data ya ditentukan persuasif, ya. Nah, ini saudara. Dan ya bersifat snowball sampling. Ya, jadi apa namanya? Awal mula kalian mencari data dari informan kunci, ya. Nanti dari informan kunci itu, ya, kalian juga bisa menggali, gitu, atau mengidentifikasi atau menanya ya ke informan kunci itu siapa saja berikutnya yang bisa wawancarai untuk melengkapi data. Nah, tentu informan kunci ini akan menunjukkan orang-orang ya, nah, yang bisa menunjang data utama itu tadi. Ya. Nah, misalkan ya, kamu bisa kemudian menghubungi Pak ini, Bu ini, ya, untuk melengkapi datamu. Nah, itu snowball, ya. Jadi informasi itu juga kemudian berkembang, ya, ketok tular, ya. Istilahnya kemudian seperti itu, ya, berkembang dari satu informan, ya, informan ini akan merekomendasikan informan yang lain, ya, informan yang lain ini juga merekomendasikan informan berikutnya dan seterusnya, ya, sampai data itu apa istilahnya ya cukup, ya. Kapan gitu, pertanyaan kan kapan apa ya istilahnya, kapan penelitian di dalam penelitian kualitatif itu data itu dinyatakan cukup, ya setelah data itu berulang, ya, setelah peneliti bertanya ke informan A, B, C, D, E, F sampai G sampai Z gitu ya misalkan, ya, ketika datanya sudah berulang, ya, antara informan satu dengan informan yang lain memberikan informasi yang sama, ya itu artinya ya memang sudah diselesaikan penelitian itu, ya, karena data yang diberikan sudah hampir sama, menyerupai sama, atau bahkan bisa jadi sama persis. Nah, itu artinya ya memang datanya itu informasi yang bisa digali ya terkait permasalahan yang sedang kalian teliti. Ya, berapa jumlahnya? Ya, nggak bisa ditentukan kan begitu ya, toh? Nggak bisa ditentukan. Ketika memang dengan mewawancarai apa namanya 10, 5 atau bahkan 2 orang itu sudah datanya sangat banyak sekali dan sudah berulang-ulang, ya itu bisa dikatakan cukup, ya. Nah, inilah ya penelitian kualitatif, ya. Sumber penelitian dipilih secara purposif dan bersifat snowball sampling, ya. Nah, tentu juga ya untuk bisa memilih informan kunci yang tepat dan juga informan-informan pendukung yang juga bisa dikatakan sesuai, relevan gitu ya, maka kita harus bisa memetakan ya kriteria informan penelitian yang tepat itu seperti apa. Yang pertama, ya, informan atau orang itu menguasai atau memahami dunia sosialnya, ya, melalui proses enkulturasi. Ini artinya orang itu sudah mendarah daging dengan fenomena sosial yang sedang kalian teliti. Ya, orang yang memang kemudian melakukan aktivitas itu yang memang sudah ya keseharian sudah mendarah daging dalam kehidupannya, dia melakukan aktivitas itu ya di dalam masyarakat, di dalam lembaga pendidikan dan sebagainya. ya, sangat memahami, sangat menguasai dunia sosial ya. Inilah informan yang harus kalian pilih. Ya, kriteria pertama. Ya. Kriteria yang kedua, ya, orang tersebut masih terlibat, masih berkecimpung ya pada kegiatan yang akan diteliti. Ya. Nah, ini saya pikir sudah cukup jelas. Ya. Dan juga ya, informan itu memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi. Ya, dan
Juga ya yang perlu diperhatikan bahwa informan itu tidak menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri. Perspektif subjektifnya dia sendiri ya, sangat subjektif sekali. Dikemas sendiri, dilebih-lebihkan, ditambah-tambahi dan sebagainya. Ini tentu hal yang perlu dihindari dalam memilih informan ya. Nah, jumlah sumber data penelitian ini memang kemudian tidak bisa ditentukan sejak awal ya. Nah, jumlah ini baru bisa diketahui setelah penelitian selesai. Ya, tadi di awal juga sebelum ini saya juga sudah menjelaskan ya, jumlahnya tidak bisa ditetapkan di awal. Karena memang sifatnya snowball sampling gitu ya. Dari informan A dia akan merekomendasikan informan B. Dari informan B dia akan merekomendasikan informan C dan seterusnya. Ya. Ketika data itu sudah jenuh, ketika data itu sudah berulang, nah itu artinya penelitian sudah bisa dikatakan selesai ya, karena data sudah berulang. Ya itu artinya ya memang itulah fakta atau data yang kemudian ada di lapangan. Ya. Nah, ini saudara ya, data dan sumber data penelitian. Nah, berikutnya teknik pengumpulan data. Ya, umumnya di dalam penelitian kualitatif teknik yang biasa digunakan ini diantaranya yang pertama wawancara mendalam. Ya, tentu di dalam proposal kalian harus menyebutkan siapa saja yang diwawancarai ya, dan akan mewawancarai tentang apa. Ya. Jadi di dalam bab 3 metode penelitian ini ya, ketika menyebutkan teknik pengumpulan datanya dalam wawancara, tidak hanya mendefinisikan saja wawancara itu apa, wawancara adalah bla bla, enggak hanya itu. Ya. Tapi sudah harus sampai pada hal-hal yang sangat teknis. Ya, siapa saja yang akan diwawancarai dan wawancara tentang apa. Ya. Akan lebih bagus kalau kemudian itu disajikan dalam bentuk tabel. Ya. Nah, ini saudara. Ya. Nah, teknik yang kedua adalah observasi. Ya. Tentu di sini kalian juga harus menyebutkan dan jelaskan apa saja yang akan diobservasi. Ya. Apa saja yang akan diamati. Nah, ini. Ya, jelaskan. Nah, teknik yang ketiga bisa berupa studi dokumentasi. Ya, jadi dokumen apa saja yang akan kalian kaji. Ya, jelaskan. Ya, kenapa dipilih dokumen ini, kenapa dipilih dokumen itu, sebutkan dokumennya apa saja dan sebagainya. Ya, ini studi dokumentasi. Ya, ini cenderung lebih pada data pendukung. Ya, data pendukung ya, informasi pendukung di dalam penelitian kalian, studi dokumentasi ini. Bisa juga ya, focus group discussion ini, FGD ini bisa juga dikatakan sebagai teknik pengumpulan data. Ya, dengan kalian mengumpulkan informan kunci, informan utama, informan pendukung dalam satu forum, ya, lalu kalian sebagai fasilitatornya, ya, kemudian peneliti itu menanyakan beberapa hal, memandu, menjadi fasilitator jalannya diskusi, ya, apa yang dikatakan oleh para hadirin gitu ya, oleh para peserta FGD itu data, ya, itu data yang kemudian bisa diolah menjadi sebuah hasil penelitian. Ini sangat bisa sekali ya dijadikan sebagai teknik pengumpulan data. Ya, jelaskan FGD tentang apa, untuk menjawab perumusan masalah apa, ya, apa yang akan didiskusikan di sana. Ini ya juga harus dituliskan ya, hal-hal teknis juga harus sudah dituliskan di dalam teknik pengumpulan data. Ya, nah ini saudara ya, terkait dengan teknik pengumpulan data. Nah, berikutnya di dalam proposal penelitian ya, setelah kalian menyebutkan teknik pengumpulan data, maka dijelaskan juga di sana ya teknik analisis data yang akan kalian lakukan, yang akan kalian gunakan. Ya, beberapa hal yang perlu dipahami oleh kalian ya, teknik analisis data ini satu
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, FGD, dan lain sebagainya. Ya, inilah analisis data. Ya, sehingga data itu ya dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Ya, temuan-temuan penelitian kalian dapat diinformasikan pada orang lain. Ya, nah analisis data ini bisa dilakukan sebelum, selama, dan setelah penelitian selesai. Ya, setelah penelitian seorang peneliti kembali dari lapangan penelitian. Ya, ini analisis data. Ya, nah untuk menganalisis data ya ada beberapa teknik yang dikemukakan oleh beberapa ahli ya. Nah ini mungkin yang paling populer adalah teknik analisis data menurut Mills and Haberman. Ya, di antaranya diawali dari pengumpulan data, yaitu data collection, lalu kemudian menyajikan data, data display, ya setelah data disajikan, ya dilakukan reduksi data, ya ini satu proses interaktif gitu ya antara data reduksi data dengan penyajian data dan kemudian setelah proses dialektis ini ya bisa disimpulkan ya disimpulkan. Nah ini saudara ya satu proses dialektis. Kalau ternyata setelah menyimpulkan ternyata wah masih banyak perlu dikaji nih ya, direduksi lagi bisa ya, disajikan lagi lalu disimpulkan lagi. Ini proses dialektis ya. Nah ini teknik analisis data yang biasanya juga paling populer ya digunakan di dalam penelitian kualitatif. Ya, ada juga teknik analisis data yang juga sangat apa ya istilahnya kompleks gitu ya. Ya tentu ini akan memiliki tingkat apa ya validitas yang lebih ya. Hasil analisis data melalui metode-metode ini tentu hasilnya akan lebih valid ya, akan lebih absah kan begitu ya. Nah, jika menurut Spradley ya, maka ada yang namanya analisis domain, analisis taksonomi ya. Ada yang namanya kemudian analisis komponensial. Ada yang kemudian disebut dengan analisis tema kultural. Juga ya, ada yang namanya analisis wacana. Ya. Nah, ini. Nah, tentu apa namanya ya? Ini memiliki tingkat validitas yang lebih ya. Karena prosesnya yang juga nanti akan sangat rumit ya. Nah, terkait dengan analisis domain ini analisis yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti ya atau tentang objek penelitian. Ya, ini saudara. Nah, maka untuk melakukan analisis domain ini ya dibutuhkan apa ya istilahnya ya 9 apa istilahnya ya saya bisa katakan di sini untuk mempermudah 9 hubungan semantik begitu ya. 9 kategori lah saya untuk mudahnya menyebut. 9 kategori domain yang kemudian bisa untuk memetakan objek penelitian. Ya. Nah, 9 karakteristik itu diantaranya jenis, ruang, sebab akibat, rasional, ya, lokasi untuk melakukan sesuatu, fungsinya apa, cara mencapai tujuannya bagaimana, urutannya seperti apa, dan juga atribut atau pelengkap apa yang ada di dalam fenomena sosial tersebut. Ya, nah ini. Nah, 9 kategori itu tentu bisa dijadikan sebagai instrumen untuk menggali data di lapangan, ya. Nah, dan juga hasilnya bisa digunakan untuk menganalisis. Ya, ini analisis domain. Ya, nah tentu untuk menjelaskan ke 5 analisis ini nanti akan sangat
eh, panjang sekali ya. Saya akan bahas kelima analisis ini ya di video yang lain saja ya, karena ini kalau untuk kuliah ya tentu membutuhkan ya bisa 3 sampai 4 pertemuan ya untuk menjelaskan ini dengan sangat mendalam ya teknik analisis data ini. Ya silahkan ya teman-teman juga bisa belajar mandiri ya terkait dengan 5 analisis ini ya, teknik analisis data menurut Spratly ya. Nah, di dalam penelitian kalian ya tentu tidak harus melakukan semua teknik analisis dari Spratly ini. Ya misalkan memang yang kemudian dipilih adalah teknik dari Spratly ini. Ya, bisa dipilih salah satu atau salah dua gitu ya atau salah tiga gitu. Yes, pokoknya minimal satu gitu kan untuk menganalisis data yang kalian peroleh dari lapangan ya. Nah, ini saudara ya. Nah, jika permintaan untuk menjelaskan materi ini banyak ya nanti akan saya jelaskan dalam video yang lain ya. Ini menurut Spratly ya. Nah, juga yang tidak kalah populer adalah teknik analisis data menurut Creswell ya. Nah, dalam penjelasan Creswell ya, teknik analisis data itu bisa dimulai dari data mentah yang diperoleh dari lapangan ya, bisa berupa transkrip hasil wawancara gitu, data lapangan, gambar atau foto yang diperoleh dari lapangan dan sebagainya ya. Data ini kemudian ya diolah ya, disiapkan data ini untuk dianalisis ya. Nah, langkah berikutnya adalah peneliti perlu membaca keseluruhan data ya. Nah, setelah itu di coding ya, baik secara manual maupun menggunakan komputer ya, di coding ya, sehingga sudah akan terpilah-pilah nanti, oh ini data terkait ini data terkait ini data terkait ini ya, sehingga dihasilkan tema-tema besar ya hasil penelitian kalian itu, dan juga diperoleh deskripsi ya dari hasil penelitian kalian itu. Tema besarnya ya misalkan kalian penelitian pendidikan tentang apa ya, tentang kebijakan Merdeka Belajar ya saat ini ya, bagaimana kemudian di lapangan, bagaimana guru, bagaimana sekolah merespons dan sebagainya ya. Setelah kalian peroleh data di lapangan ya, setelah di coding, oh ternyata dapat tema-tema besar di sana beserta deskripsinya ya. Tema-tema besarnya diantaranya ya sekolah ya, ada yang sifatnya responsif, ada yang sifatnya resistance, ada yang sifatnya acuh tak acuh dan sebagainya, macam-macam ya. Ada tema-tema besar, tentu di dalamnya ada deskripsi yang bisa untuk menjelaskan tema-tema besar itu ya. Nah, lalu kemudian ya tema-tema itu, deskripsi itu dihubung-hubungkan ya, bisa menggunakan teori-teori dasar ya. Ya, bisa kemudian studi kasus ya dengan lokasi penelitian yang lain, setting penelitian yang lain, nah gitu ya. Nah, lalu kemudian tema-tema atau deskripsi ini diinterpretasikan ya, didisplay, disajikan ya. Nah, ini ya. Ini tekniknya ya, teknik analisis data menurut Creswell ya. Nah, ini saudara ya, ini juga bisa digunakan di dalam penelitian kalian ya, dalam mengumpul dan sebagainya. Nah, berikutnya setelah data dianalisis ya saudara, tentu harus diuji validitas datanya ya, harus diuji ya. Nah, dalam penelitian kualitatif ya kita mengenal juga ya yang namanya teknik triangulasi data ya. Nah,
teknik triangulasi itu sendiri ya bisa dikategorikan menjadi 4 ini. Ya. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu ya, teknik triangulasi data itu adalah teknik membanding-bandingkan data. Gitu ya. Membanding-bandingkan data antara data yang diperoleh dari lapangan ya, dengan data dari sumber yang lain ya, dan macam-macam. Nah, ini tergantung teknik triangulasi yang dipilih nanti. Ya. Kalau triangulasi teori, ya tentu yang dibanding-bandingkan adalah teori. Ya, diuji di sana teorinya. Teori satu, teori yang lain dan sebagainya. Ya. Atau kemudian triangulasi metode. Ya. Nah, ini tentu yang kemudian dibahas, disajikan, diuji di sana adalah metode penelitiannya. Ya. Atau kemudian teknik triangulasi dengan sumber data, ya, melalui sumber data. Nah, tentu ini yang dibanding-bandingkan adalah sumber datanya. Ya. Jadi antara informan A dengan informan B itu yang dikatakan sama atau tidak. Ya. Antara informan kunci dengan informan utama dengan informan pendukung itu yang disampaikan informasinya sama atau tidak, ya. Nah, ini kan perlu dibanding-bandingkan, ya, triangulasi sumber data. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh informan itu di depan umum dengan pembicaraan yang sangat intim gitu ya, sama atau tidak? Antara di ruang publik dengan di ruang privat sama tidak yang dikatakan atau yang dilakukan oleh seseorang informan gitu ya. Nah, itu harus dibandingkan. Ya, dibandingkan datanya. Ya, sehingga ketika banyak informan ya mengatakan informasi yang sama, ya tentu ya apa yang disampaikan adalah valid kan begitu ya. Nah, ketika banyak orang mengatakan bahwa A adalah jenis huruf, ya, ketika banyak orang mengatakan dan sepakat bahwa A adalah huruf, ya maka informasi itu valid, kan begitu ya toh. Nah, ini triangulasi dengan sumber data. Ya. Atau jenis yang keempat, triangulasi menggunakan pengumpul data. Ya, jadi yang dibanding-bandingkan adalah pengumpul datanya. Ya. Antara pengumpul data A dengan pengumpul data B dengan pengumpul data C dan sebagainya dikomparasikan. Ya. Nah, jika kemudian data yang dihasilkan adalah sama, ya, memiliki kesamaan, ya sebagian besar sama, ya maka data itu bisa dikatakan valid. Ya. Nah, tergantung nanti kemudian ya di dalam proposal penelitian yang kalian tulis gitu ya, akan menggunakan teknik triangulasi yang mana, ya. Tidak harus menggunakan semuanya, ya, pilih salah satu, salah dua, ya, itu juga boleh, ya. Nah, biasanya yang juga paling banyak digunakan oleh mahasiswa gitu ya adalah triangulasi dengan sumber data, ya. Nah, silakan ya, nanti juga kalian bisa berkembang gitu ya, akan menggunakan uji validitas data yang mana. Ya. Nah, ini saudara. Nah, berikutnya uji validitas data juga ya bisa menggunakan 4 standar ya keabsahan data. Ya. Apa sajakah itu? Ya. Yang pertama, standar kredibilitas. Ya. Standar yang kedua adalah standar transferabilitas. Ketiga, ya, standar dependabilitas. Yang keempat, standar konfirmabilitas. Ya. Nah, ini silakan ya. Mana yang kemudian akan digunakan oleh kalian, ya. Apakah standar kredibilitas, ya. Nah, ini
relatif rumit juga ya. Karena kalau kita mau menguji validitas data menggunakan standar kredibilitas, itu kita artinya harus memperpanjang ya keikutsertaan peneliti di dalam proses pengumpulan data di lapangan. Ya, melakukan observasi terus-menerus ya dan sungguh-sungguh sehingga data yang diperoleh semakin dalam, semakin banyak lagi ya, dan melakukan triangulasi lagi. Ya toh. Atau juga bisa dengan melibatkan teman sejawat ya untuk diskusi ya, untuk meminta mereka memberi masukan, kritik, saran dan sebagainya ya terkait data yang sudah diperoleh ya. Atau bisa juga dengan melakukan analisis atau kajian kasus yang berlawanan ya, yang negatif, yang berlawanan dari masalah yang sedang kalian teliti saat ini ya. Dan macam-macam lah ya, ada sampai 9 bahkan langkah di dalam menguji validitas data menggunakan standar kredibilitas ini ya. Kembali saya sampaikan saudara, penjelasan ini juga bisa sangat panjang ya. Nah, sehingga tidak akan saya jelaskan di dalam video ini ya. Jika memang banyak permintaan akan saya bahas di video yang lain ya. Ini sebatas untuk pengetahuan saja bahwa ada mekanisme di dalam menguji validitas data yang lain selain triangulasi ya. Ada 4 ini. Silakan ya untuk memperdalam, bisa kalian belajar mandiri ya, baca buku-buku metode penelitian pendidikan yang juga sudah banyak sekali di perpus, di toko-toko buku kesayangan Anda, yaitu juga sudah sangat banyak ya. Ini saudara. Nah, berikutnya ya, yang perlu ada ya di dalam proposal kalian adalah terkait dengan instrumen penelitian ya. Nah, ini yang juga perlu kalian garis bawahi ya, bahwa di dalam penelitian kualitatif ya, instrumen penelitian itu adalah ya seorang peneliti itu sendiri ya, seorang peneliti itu sendiri ya. Nah, oleh karena itu untuk menjadi instrumen penelitian yang baik ya, seorang peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas ya, sehingga mampu bertanya, mampu menganalisis, memotret dan mengonstruksi objek yang diteliti ya, sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna. Nah, ini ya saudara ya. Nah, secara lebih detail lagi ya, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang peneliti kualitatif adalah yang pertama, memiliki wawasan yang luas terhadap masalah yang akan diteliti. Ya, ini. Sehingga ketika kalian ingin konsen fokus meneliti penelitian tertentu, ya kalian coba observasi awal dulu untuk menguasai materi ya, menguasai lapangan, memiliki wawasan yang luas tentang masalah yang akan diteliti itu. Ya. Nah, seorang peneliti juga harus mampu membangun hubungan yang akrab dengan setiap orang yang ada di dalam lokasi penelitian. Ya, peka terhadap situasi sosial di lokasi penelitian. Ya, mampu menggali sumber data baik melalui observasi, wawancara, ya maupun di dalam melakukan triangulasi data. Ya. Nah, peneliti juga harus mampu menganalisis data kualitatif itu. Ya. Mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian. Ya. Peneliti juga harus mampu menghasilkan temuan pengetahuan dan mengonstruksi fenomena, hipotesis, atau ilmu baru. Ya. Berikutnya, peneliti juga harus mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci. Ya. Selanjutnya, mampu membuat abstraksi hasil penelitian ya, atau artikel pada jurnal ilmiah. Ya, ini kan mahasiswa juga nanti outputnya akan ke sana. Selain berwujud laporan hasil penelitian, juga nanti harus mampu mengolah hasil penelitian itu menjadi artikel yang akan diterbitkan di jurnal ilmiah jurusan atau jurnal ilmiah lain yang ada di luar. Ya, silahkan. Nah, berikutnya
ya juga seorang peneliti juga harus mampu mengomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat, ya. Ini kompetensi peneliti kualitatif yang baik, yang ideal, ya, semacam ini. Ya, karena memang ya saya sudah katakan tadi, instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Itu yang jelas harus diperhatikan, ya. Nah, oleh karena itu, ya, peneliti ya untuk mempermudah tugasnya menjadi seorang instrumen penelitian, ya maka dipandu dengan instrumen, ya. Nah, jenis-jenis instrumen penelitian ya diantara instrumen wawancara, instrumen observasi, instrumen dokumentasi, instrumen FGD, Focus Group Discussion, ya. Silakan, tidak ada format baku terkait dengan penulisan instrumen-instrumen ini, ya. Kalian bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ya. Nah, ini saudara, ya, inilah setidaknya banyak hal yang harus tercantum di dalam proposal penelitian kalian, ya. Bab 3, metode penelitian, ya. Oke, itu saudara, ya, video yang sangat panjang, ya, sekali durasinya. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.